Selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan membuat satu video untuk membuat program dengan bahasa pemrograman C++ menggunakan editor CodeBlock ya. Nah, nanti software CodeBlock nanti bisa kita download dari link yang sudah ada di sini yang saya tunjukkan. Nanti saya lampirkan di deskripsi video ini tempat untuk download software CodeBlocks-nya. Nah, nanti kalau untuk Windows 7 seperti ada di tampilan ini ataupun Windows XP ataupun 8 dan seterusnya bisa download di bagian ini, tinggal pilih salah satu, mau langsung file setupnya ataupun file zipnya juga boleh. Nah, kalaupun nanti yang pakai Linux ataupun Mac OS itu bisa, sudah disediakan semua aplikasinya. Nah, nanti tinggal kalian download. Kalau saya gunakan Windows nanti di download dari link yang ada di sebelah teksnya, nanti tinggal pilih dari FossHub ataupun source4j.net. Nah, di sini saya sudah download filenya. Jadi kalau sudah kita download, installernya akan muncul seperti ini. Nah, cara menginstalnya tinggal kita klik kanan lalu run as administrator. Kita install dulu. Ini kita next kan aja, terus I agree, next aja, lalu lokasi penyimpanannya, instalasinya, lalu klik tombol install, ditunggu aja sampai selesai. Ini cukup memakan waktu ya. Oke, kalau ada permintaan, jika instalasi sudah selesai, kalau ada permintaan seperti ini, kita langsung klik tombol yes aja, to run block loads. Nah, bloknya kita tunggu untuk di run. Nah, kebetulan sini CodeBlocks-nya versi 20.03 ya. Nah, jika sudah berhasil jalan, kita next kan aja ya kalau sudah selesai. Nah, inilah tampilan interface dari CodeBlocks. Nah, karena di video ini saya mau membahas bagaimana membuat program C++ menggunakan CodeBlocks, jadi untuk memulai projectnya bisa klik tombol ataupun file, menu file ataupun tombol yang sudah ada di sini, tombol create new project ataupun melalui menu file new project. Boleh juga langsung dari sini. Saya coba langsung dari sini aja, create a new project. Nah, di sini kita disuruh tentukan kategorinya. Ini pilih bisa dari sini ataupun pilih dari icon sudah disediakan. Nah, karena kita mau menggunakan konsol inter application, maka kita pilih konsol application untuk C++. Nah, nanti bisa kita terapkan ke berbagai jenis aplikasi ya. Nah, karena kita mau pakai C++, maka kita pilih konsol application. Lalu kita klik tombol go. Nah, ini di next kan saja. Lalu pilih C++. Lalu tentukan nama project kita apa, misalnya belajar 1. Lalu tentukan di mana kalian simpan nanti project dari C++ nya. Nah, di sini bisa tinggal kalian klik tombol titik-titik ini. Lalu kalian tentukan mau disimpan di mana. Gitu. Di sini sudah saya sediakan folder C++ nanti, jadi semua project-project C++ nya
kita simpan di dalam folder C++. Nah, di sini lalu select folder. Nah, udah, lalu klik tombol next. Nah, ini nggak usah dirubah lagi, ini udah pas untuk penentuan. Ini settingan untuk compilernya. Langsung klik tombol finish aja langsung. Nah, kita tunggu. Sudah selesai membuat projectnya. Nah, untuk memulainya itu di bagian sebelah kiri ada bagian manajemen, di bagian projectnya. Ini tinggal kita buka aja source-nya, lalu klik main.cpp, double klik saja. Nah, inilah halaman ataupun tempat kita nanti membuat program. Jadi di code blocks itu begitu kita buat create project, nanti akan diciptakan satu, ini nama project kita tadi. Lalu kita buka folder source yang di dalamnya, lalu pilih main.cpp. Main.cpp ini adalah ekstensi dari C++-nya ya, .cpp. Nah, kalau di code blocks begitu kita create satu project, editornya langsung buat template dari C++-nya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi buat template dari C++-nya. Jadi kalau di C++ kan harus ada header. Nah, header yang digunakan kalau C++ itu ini letaknya di paling awal dengan nama header IOStream. Nah, ini header dari C++. Lalu ini ada satu namespace dan ini adalah badan programnya yang saya blok dari baris 5 sampai baris 9. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah badan program. Jadi nanti kita akan buat program ataupun kita akan ketikkan sebuah kode program di dalam buka kurung dan tutup kurung ini diantaranya. Jadi di sini nanti kita akan mengetikkan kode-kode program C++-nya. Nah, ini contohnya code blocks-nya langsung menciptakan satu perintah yang namanya cout. Lalu perintahnya adalah hello world. Lalu ada perintah endline. Nah, jadi perintah cout ini berfungsi untuk menampilkan teks dalam satu baris. Misalnya saya hapus dulu ya. Misalnya seperti ini kalimat. Cout ini berfungsi untuk menampilkan teks ataupun kalimat ke dalam layar komputer atau laptop kita masing-masing. Nah, lalu setelah perintah cout, lalu dengan simbol kurung simbol lebih kecil 2 kali, lalu ada, kalau kita ingin menampilkan teks, maka ini kita tuliskan teksnya di dalam kurung, di dalam kutip 2, bukan kurung ya, di dalam kutip 2 kita tuliskan apa ataupun teks yang harus ditampilkan nanti ke layar komputer ataupun laptop kita. Ini sih dicontohkan hello world. Lalu di setiap akhir perintah ada titik koma. Jadi di C++ itu setiap akhir perintah dibuatkan titik koma di akhir perintahnya. Di setiap akhir baris diberikan titik koma. Nah, seperti itu. Ini satu kewajiban dalam membuat program C++ ya. Di akhir baris harus ada titik koma. Lalu ada return 0, ini untuk memberikan fungsi balik ke dalam main. Jadi supaya nanti tampilannya dikembalikan ataupun dimunculkan ke layar. Kalau tidak kita buat return 0, nanti programnya akan jalan terus tanpa berhenti. Maka kita berikan nilai return 0 supaya programnya didispose ataupun ditahan untuk menampilkan tampilan perintah yang sudah kita buat. Nah, ini kalau sudah selesai, untuk menyimpan ya seperti biasa bisa langsung menu file lalu save files ataupun langsung Ctrl S menggunakan shortcut. Tidak ada masalah. Nah, untuk memulainya caranya gampang. Di bagian toolbar ini sudah ada dua fungsi. Jadi caranya untuk mau menjalankan C++ ini harus kita compiling dulu, baru kita run ataupun kita build. Yang pertama adalah kalian klik tombol toolbox build yang di sebelah tombol play warna hijau, ada warna seperti gambar gear, icon gear yang berwarna kuning. Nah, ini kita klik dulu untuk membangun aplikasinya nanti. Jadi dia harus kita compile ataupun kita build dulu baru kita run. Nah, ini saya klik. Nah, di sini di bawah dia akan cek apakah masih ada error ataupun warning peringatan. Nah, di sini kalau sudah tidak ada error maka muncul pesan di bawah ini di lognya 0 errors, 0 warnings. Nah, jadi artinya tidak ada lagi kesalahan dalam mengetik program. Nah, jadi di C++ ini sangat case sensitif ya. Salah aja penulisan hurufnya maka programnya akan error gitu. Jadi kalau 0 errors maka kita boleh run dengan klik icon play ini yang berwarna hijau, diklik saja. Nah, dia akan tampilkan
layar command prompt, layar hitam. Ini kita tunggu, ini karena antivirus saya mendeteksi dulu apakah ini termasuk spyware ataupun yang lain-lain. Nah, ini langsung muncul hello world, ini perintahnya. Ini hasil eksekusi dari programnya, berapa detik program mengeksekusi, 9 detik gitu untuk mengeksekusi program menampilkan teks hello world gitu. Nah, untuk menghentikan programnya tinggal klik aja icon close ini, nah, untuk berhenti. Nah, jadi gitu caranya. Nah, lalu kalau misalnya kita buat lagi di bawah, jadi program bahasa pemrograman C++ ataupun pemrograman pada dasarnya konsep penulisan programnya terurut ke bawah gitu. Nah, caranya misalnya saya mau menampilkan kalimat lagi, misalnya saya gunakan perintah cout, lalu saya tuliskan di sini selamat belajar C++. Titik koma, jangan lupa titik koma di akhir baris. Nah, jadi misalnya saya mau menampilkan kalimat ini, saya harus menjalankan ulang lagi, build ulang lagi dulu, di build, dicek oke, tidak ada error, baru play lagi, kita lihat hasilnya apa. Nah, perhatikan tadi kan saya bilang semua bahasa pemrograman itu pada dasarnya menggunakan konsep pemrograman yang sekuensial. Dia akan terurut dari atas ke bawah untuk dieksekusi. Jadi yang pertama dieksekusi adalah perintah ini. Ini kita buat gini dulu ya, baru bisa kita bandingkan. Yang pertama, dia akan jalankan perintah untuk menampilkan teks hello world. Nah, ini sudah muncul. Ini dia. Ya kan? Nah, lalu setelah itu dia tampilkan lagi teks dengan isian selamat belajar C++. Lalu ini dia munculkan kembali. Jadi ini dia. Nah, jadi program itu dijalankan secara terurut dari atas ke bawah. Makanya tadi bilang bahasa pemrograman yang sekuensial. Nah, kalau sudah, lalu return 0 supaya diberhentikan sementara eksekusinya untuk menampilkan hasil akhirnya. Hasilnya kan ini, harus ini. Nah, itulah perintahnya. Tapi kalau kita perhatikan kan ini kita tulis di bawah nih, selamat belajar. Nah, jadi perintah cout ini untuk menampilkan satu kalimat ataupun karakter dalam satu baris. Jadi mau berapa banyak pun nanti di sini, misalnya saya tambah lagi cout. Ini saya close aja dulu ya. Cout. Misalnya saya buat pemrograman, misalnya teks pemrograman sekuensial. Nah, seperti ini. Saya save. Nah, walaupun kini kita lihat perintahnya terurut ke bawah, bukan berarti nanti hasil di run oleh code blocks-nya turun ke bawah, bukan berarti gitu. Jadi kembali ke fungsi cout itu untuk apa? Kalau cout itu fungsinya menampilkan teks ataupun kalimat dalam satu baris. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat kalimat ini setiap katanya ataupun setiap kalimatnya ada baris baru lagi, kita harus tambahkan satu fungsi ataupun satu perintah yang namanya, sebelum titik koma kita tambahkan simbol lebih kecil 2 kali lagi, lalu gunakan perintah yang namanya nl. Nah, nl ini berfungsi untuk memberikan baris baru. Jadi ini singkatan seperti nline, akhiri baris yang ini, lalu ketika ada perintah yang lain, nanti jika ada perintah cout yang lain setelah perintah nline, dia akan turunkan posisinya ke bawah dari teks yang sebelumnya. Misalnya saya run ulang, saya build, lalu saya jalankan lagi, oke, 0 error. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kalimatnya sudah, hello world sudah ada di baris pertama. Nah, di baris kedua ada kalimat selamat belajar C++ dan pemrograman sekuensial. Jadi itu fungsi dari nline. Jadi cukup gampang kalau di bahasa pemrograman C++. Jadi agak mirip seperti bahasa sehari-hari kita dalam bentuk bahasa Inggris ya. Lalu misalnya kalau misalnya selamat belajar ini juga akan ditampilkan dalam satu baris, maka tampilkan lagi ataupun tuliskan lagi perintah nline. Posisinya sebelum titik koma. Titik koma adalah perintah paling akhir dari setiap barisnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Setelah kita jalankan ulang lagi, build, kalau tidak ada error, run lagi. Kita tunggu sementara VG-nya lagi scan.
Oke, nah selamat belajar sudah ada di bawah gitu. Kalau kita tambahkan lagi juga boleh. Untuk di setiap cout-nya kita gunakan N-line supaya rapi aja ke bawah gitu ya. Nggak ada masalah. Itu nggak akan menjadi satu error. Kalau kita build ulang, 0 error baru run. Nah, sudah muncul ya. Nah, itu dia. Nah, itulah perintah dasar ya. Perintah dasar kalau kita ingin belajar pemrograman C++. Jangan dilupa posisinya tadi. Kalau kita pakai code block, kita langsung diciptakan satu template C++-nya ya, beserta header-nya. Seperti ini, dan using namespace-nya. Lalu program nanti akan kita tuliskan di antara buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal integer main. Jadi integer main ini adalah blok ataupun tempat program nanti kita ketikkan. Jadi artinya main itu kan utama. Jadi ini posisi utama dari program kita nantinya ya. Di antara buka kurung dan tutup kurung kurawalnya, di situ nanti kita tuliskan kode-kode program di dalam bahasa C++. Nah, contohnya di video kali ini saya menjelaskan penggunaan perintah dasar ya, cout dan N-line. Jadi cout itu pada dasarnya untuk menampilkan teks ataupun kalimat dalam monitor satu baris. Nah, itu fungsi cout. Kalau ingin kita buat baris baru, tinggal kita tambahkan perintah N-line. Menggunakan simbol lebih kecil 2 kali. Di cout juga seperti itu. Gitu ya. Nah, itulah di video kali ini saya hanya membahas dasar di pemrograman C++ dan juga instalasinya tadi. Untuk downloadnya nanti bisa kalian lihat di deskripsi video. Bisa pilih nanti tampilannya seperti ini. Nanti akan saya share di deskripsi video. Nah, itu aja untuk video di kali ini. Nanti boleh dicoba di laptop ataupun komputer masing-masing ya, untuk contoh program yang pertama ini. Nah, silahkan tunggu nanti video-video selanjutnya. Dan jangan lupa berikan komentar, share juga ke teman-teman yang lain nanti jika ada yang butuh belajar dari awal C++ ya gitu. Jadi jangan lupa di share dan juga di subscribe. Nah, demikian video hari ini, saya ucapkan terima kasih.